statis karena dia base-nya adalah wireless, benar ya. Nah, karena ini dinamis, lo klik yang di metode dulu, JMM, yang GMM dan DPD. Ya, sudah. keluar tulisan ini nggak? Dynamic panel wizard. Ya. Klik itu. Itu untuk memunculkan variabel length-nya. Lo next terus. Next. Ada step 1 sampai 6. Ya. Udah belum? Udah. Tadi ketinggalan. Udah? Udah, step 1 lo next aja. Nah, lo lihat di sini ya. Ini variabel bebasnya. Udah Iya. bener belum variabel bebasnya? Itu. Udah ya, ada 3 ya. Ya. Lo next. Lo pencet yang difference. Karena dia kita step awal itu di FDGMM. First difference. Ya. 3. Keempat itu adalah variabel instrumen. Variabel instrumen itu pasti akan muncul secara otomatis. Variabel instrumen itu biasanya adalah YT-2. Berarti Y-nya di leg Kedua. 2. Udah bener belum leg-nya 2? Nah. Di next lagi. Ini dibiarin aja karena nggak ada transformasi. Oke, kan nggak ada yang kita diferensial kan, nggak ada yang di lock kan. Berarti di next. Ininya 2 step, udah bener belum? Tuh. Di next. Udah? Udah. Finish. Muncul nggak YT-1 nya? Muncul. Kalau nggak muncul berarti ada yang salah dari yang kalian klik tadi. Muncul ya? Muncul. Ini satu. Klik OK. Oke. Wow. Apa sih bapak ini? Ini ya? Wow. Sama nggak angkanya? Sama. Oke. Ini adalah hasil FDG MM. First different GMM. Object, copy object. Di copy dulu, kalau nggak di freeze dulu atau gimana? Terserah. Name FDG MM. Ini hasil FDG MM. Ini kan buat tugas kita kan ini? Iya. Ada yang ketinggalan? Nanti kita tinggal interpretasi. Iya. Berarti kok SS aja kalian terus habis ini terus kita masukin ke itu langsung. Berarti itu hasil dari FDGMM. Yang pertama ini FDGMM. First difference general GMM method. FDGMM-nya udah keluar. Tadi langkah pertama kita mau ngapain? Uji Uji konsistensi. Benar ya, uji konsistensi. Pakai apa tadi? Arela Arela Bond. Jadi kita mau cari nilai AR1 dan AR2. Oke. Caranya klik view. Udah. Sudah. Residual dia diagnostik. Ya. Ada Arela Bond di situ. Klik. Muncul nggak AR1 AR2? Lihat nilai, kita fokus hanya di nilai probabilitas AR2. Nah, tadi like-nya 2 ya? Nilai probabilitas AR2. Lo lihat lagi secara hipotesis. Lihat nilai R2-nya berapa? Probabilitasnya 0,095. Berarti nilainya di atas alfa atau di bawah? Di atas. Berarti secara kita tarik kesimpulan dari hipotesis, berarti H0 yang diterima, HA-nya Ditolak. Berarti kalau sudah memenuhi itu, kita bisa melanjutkan ke uji selanjutnya. Apa uji selanjutnya? Tapi Nah, kalau di sini di konsistensi sama kuantitas, nilainya memang harus di atas alfa. tapi itu bapak nanya Itu enggak signifikan. Malah kesimpulannya harus nggak signifikan, baru dia lolos uji. Kalau biasanya kan kita harus signifikan dulu baru lolos uji kan? Ini enggak, lebih dinamis ya. Udah dapat nilai AR1 AR2, kita fokus ke AR2-nya aja. Kalau AR2-nya udah lebih dari alfa, berarti dia tidak signifikan. Karena dia tidak signifikan, maka bisa lolos uji dan akan lanjut ke uji validitas.
uji validitas pakai apa tadi? Lu bilang? J-test. Z-test. Oh, Z-test ada di tadi hasil FDJMM. Balik ke hasil FDJMM-nya. Balik, ada J statistik. Ada J statistik. iya. Ada? Ada. Bisa kan baliknya? Bisa. Nah, lihat J statistiknya. Nilainya berapa di sini? 20,48. Probabilitasnya. 0,25. Kalau di J statistik atasnya kan berarti harus membandingkan sama tabel J kan? Iya. Kita pakai yang probabilitasnya aja, lebih gampang. Kita bandingin sama nilai alfa. Probabilitas J statistik berapa di situ? 0,25. Berarti lebih dari nilai alfa. Iya. Kalau lebih dari nilai alfa berarti dia tidak signifikan. Iya. Karena tidak signifikan dia lolos uji Validitas. Di save dulu ya. Sudah. Setiap uji di save ya. Atau langsung pindahin ke Word nggak apa-apa. Nggak bisa download. Udah? Validitas sama konsistensi ada yang mau tanya? Clear? Berarti kita ke uji yang ketiga. Uji yang ketiga apa? Uji Ketidakbiasa. Yang tadi gue bilang ketidakbiasa membandingkan apa? 3 model. PMF di GMM PLS. Oke. Berarti kita balik ke estimasinya. Balik ke estimasinya kayak gini. Udah? Nah, karena kita mau menguji PAM itu dasarnya harus di square. Berarti ganti dulu GMM-nya. Jadi di square yang atas. Terus kalau mau PAM gue pilih apa? Fix. Panel option. Udah fix kan? Iya. Udah fix. Ambil nilai koefisien raw min 1. Tebar objek. Kan tadi gue bilang di situ membandingkan nilai koefisien dari variabel lag-nya. Berarti variabel YT min 1-nya. Ya. Nilai koefisiennya. Berarti lu tanding dulu, berarti ini PAM-nya. Ya, udah PAM-nya ya. Ini PAM-nya segini. Ini gue freeze dulu. PAM-nya udah ya? Berarti kita balik ke Estimate nggak sih? apa tadi ya? Telepon. Ke sini ya. Ke hasil FDG MM. Ini hasil FDGMM, berarti kita mau lihat nilai PLS-nya. Kalau PLS, berarti gue klik, mau muncul? Itu karena di freeze, Pak. Oh iya, nggak bisa ya di freeze ya. Iya. Oke. Sebentar. Berarti ininya ganti ke least square lagi. Kan tadi balik ke FDJMM. Karena kita mau ngeliat nilai PLS ya kan, atau langsung aja di situ nggak apa-apa. Kalau PLS pilih yang apa? Kaman. Nonan. Pilih yang 6 kan? Pilih 6. Oke. Ambil nilai koefisien YT min 1-nya, variabel lag-nya. Ini PLS. Coba aku tulis ya di sini ya. PLS sama Koefisien 5-nya berapa tadi? min 0,039. Min 039 0,039 651. 1 ya? Iya. Benar? Nah,
1845. Iya. 56. FDJMM-nya Min tadi berapa? min 0,67. 665. Min 0,067. 7. Interpretasinya nambah satu variabel dengan variabel X. 01. Nih, yang kalian interpretasi itu nanti ini nih. Bener nggak? Yang FDJMM. Iya. Karena variabel bebas kalian 3, seperti tadi yang gue bilang, kalau di dinamis itu nambah secara otomatis satu variabel, yaitu variabel y-nya. Yang row aneh. Variabel y-nya kan muncul paling atas, row min 1. Nah itu yang penting. Kalian lihat probabilitasnya di signifikan atau enggak? Signifikan kan, karena di bawah 0,05. Berarti row tahun sebelumnya itu bisa mempengaruhi Row tahun. interpretasi cuma gitu. Sama kayak yang lainnya. Yang lainnya interpretasi kayak biasa ya. Itu ada LDR, apa LDR? Long. Sampai ngomong tadi. Long deposit ratio. LDR itu dia rumusnya kalau nggak salah total kredit dibagi DPK. DPK apa DPK? Dewan. Kita asbun banget sih. Dewan apa lu? Kredit dibagi dengan DPK. Deposit. Di bank ini itu semua cross sectionnya itu 30 bank semua. Bank yang udah listing di pasar saham, udah IPO. Jadi itu semuanya segmennya